Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Skardewi dengan NIM 20 30 60 40 86, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Arti dan pandangan tentang stres. Stres berarti suatu urutan hal-hal urusan yang menumpun dan berbeda-beda bagi setiap orang. Dengan cara yang sederhana, dapat dikatakan bahwa stres itu adalah sesuatu yang bersangkutan dengan interaksi antar orang dengan lingkungannya. Sebagian besar dari definisi, tekanan memandang individu dan lingkungannya sebagai suatu interaksi perangsang, interaksi tanggapan, dan interaksi antar perangsang dan tanggapan. Program mengelola stres. 1. Analisis peranan dan kejelasannya. Telah ditemukan bahwa jika stres berlebihan muncul dalam suatu peranan manajemen dapat memprakarsai tanggapan yang adaptif. 3 tanggapan semacam itu ialah merumuskan peranan orang yang bersangkutan, mengurangi beban peran berlebihan dengan mendistribusikan kembali pekerjaan, dan memberlakukan prosedur mengurangi stres jika hal itu terjadi, misalnya mengizinkan karyawan mengadakan pertemuan dengan mereka yang menyebabkan masalahnya sehingga penyelesaian dapat dilakukan. Masing-masing metode tersebut mencoba meningkatkan kesesuaian antara orang pada suatu peranan tertentu dengan pekerjaan atau lingkungan organisasi. Logika yang sama digunakan dalam program pemberkayaan pekerjaan. Pemberkayaan pekerjaan melibatkan perumusan dan penataan kembali suatu pekerjaan untuk membuat pekerjaan tersebut lebih bermanfaat, menantang, dan secara intrinsik mengandung imbalan. Dalam masalah stres, pekerjaan sasaran pemberkayaan pekerjaan ialah untuk membuat pekerjaan itu lebih merangsang dan menantang. Pemegang pekerjaan harus diberi tugas yang secara intrinsik berimbalan dan kesesuaian antara orang yang bersangkutan dengan pekerjaan yang membuahkan hasil. Yang pertama, definisi rangsangan atau juga yang disebut dengan stimulus definition. Definisi stimulus adalah kekuatan atau stimulus yang menekankan individu yang menimbulkan tanggapan atau respon terhadap ketegangan. Ketegangan di sini adalah tekanan atau dalam arti fisik adalah perubahan bentuk suatu persoalan yang timbul. Dari definisi ini adalah definisi tersebut tidak memperhatikan dua orang yang terkena tekanan yang sama beratnya mungkin menderita tingkatan yang jauh berbeda. Definisi yang kedua adalah definisi tanggapan respon definition. Definisi tanggapan adalah fisiologi atau psikologi dari seorang terhadap tekanan lingkungannya, di mana penekannya berupa peristiwa atau situasi ekstrim yang dapat berbahaya. Dalam definisi stimulus, tekanan merupakan peristiwa ekstrim. Di sini, stres adalah tanggapan intern. Definisi ini tidak berhasil memungkinkan setiap orang untuk meramal sifat tanggapan, atau tidak mungkin mengetahui apakah ada tanggapan terhadap tekanan atau tidak. Definisi yang ketiga, definisi rangsangan tanggapan, stimulus respon definition, adalah merupakan konsekuensi dari interaksi antar stimulus lingkungan dan tanggapan dari individu yang bersangkutan. Stres dipandang lebih dari sekedar stimulus atau tanggapan. Stres adalah hasil dari suatu interaksi yang unik antara kondisi stimulus dalam lingkungan dan kecenderung individu menanggapi dengan cara tertentu. Yang keempat, definisi kerja working definition. Masing-masing dari ketiga definisi tersebut mengajukan wawasan tentang hal-hal yang menimbulkan stres. Oleh karena itu, masing-masing digunakan untuk mengembangkan suatu definisi kerja. Jadi, dapat didefinisikan stres sebagai suatu tanggapan adaptif yang dipengaruhi oleh perbedaan individu atau proses sebagai suatu tanggapan psikologis dan konsekuensi dari setiap tindakan ekstrim lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis
dan fisik terhadap seseorang. 4 penyebab stres dalam organisasi. 1. Stresor lingkungan, fisik, sinar kebisingan, temperatur udara yang kotor. 2. Stresor individu, konflik peranan, ketasaan peranan, beban layak, tanggung jawab terhadap kelompok, ketidakkemajuan karir, dan rancangan pekerjaan. 3. Stresor kelompok, hubungan yang buruk dengan rekan sejawat, bawahan, dan atasan. 4. Stresor keorganisasian, ketidakpartisipasi, struktur organisasi, tingkat jabatan, dan ketidakadaan kebijaksanaan yang jelas. Sekian penjelasan resume dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian resume saya, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.